kejadian teman kita Onat mungkin tokoh podcast yang viral lagi. Gimana? Podcast dengan Oh Onat viral iya. lagi. Gimana nih kok paket lagi-lagi podcast ya kok? Kenapa? Ya nggak ngerti juga ya awak ya. Cuman maksudnya memang kebetulan aja kali ya. Karena podcast yang viral itu podcast sudah lama banget. Itu podcast 4-5 tahun lalu kayaknya. Itu kalian bisa lihat itu pemandangan bunga-bunga di belakang masih gundul ya. Dan gue masih berewokan banget. Dan gue juga nggak inget sebenarnya podcast itu. Pas naik lagi, up lagi, gue juga baru kayak sadar. Oh iya ya gitu ya. Apa jangan-jangan kan jadi gitu ya. Tapi sudahlah ya, maksudnya itu juga hal yang sudah berlalu, yang sekarang aja. Karena gue mendengar berita kemarin, jujur sih gue nggak mau terlalu ngasih statement. Karena gue nggak pengen nyari panggung di situ sama sekali. Tapi karena Onat dan Baby serta keluarganya itu kita kenal cukup baik. Dan Onat tuh salah satu orang yang menurut gue helpful banget deh. Kalau gue butuh dia tuh jarang banget bilang, hampir mungkin nggak pernah bilang enggak gitu. Dan gue tahu Onat itu sebenarnya orang baik, sangat baik. Tapi sayangnya kebiasaannya yang kurang baik. Dan gue tidak akan bersetuju karena dia teman dan gue sayang sama dia, kemudian membenarkan apa yang dilakukan, tidak bisa. Karena itu sama saja kita menjerumuskan Onat lebih jauh. Yang dibutuhkan Onat adalah sembuh. Dan kita juga belum tahu kan, masalah ini press release berikutnya belum keluar. Apakah terbukti sudah sah atau bagaimana kita belum tahu. Karena ini kan masih dugaan juga. Tapi yang pasti gue menganggap apa yang terjadi sama Onat adalah suatu musibah buat dia untuk berbenah. Reaksi Koko ketika mendengar kabar tersebut gimana? Pusing, sedih juga karena deket. Jadi gue pernah tuh di podcast, ditanya siapa bintang tamu yang paling lu undang, paling lu nggak suka. Gue bilang Onat. Onat tuh kata pertama kan. Onat, terus Coki, terus ada siapa lagi ya? Randy, terus ada siapa lah pokoknya. Itu sebenarnya itu orang-orang yang sebenarnya kalau ditanya secara nggak suka sih nggak juga. Tapi gue ngundang orang kan nggak semuanya kita suka juga ya. Kalau nggak kenal kan maka tak sayang ya. Onat itu kalau dari penampilan tuh jujur gue agak kurang suka waktu itu. Karena agak lenje ya. Pertama-pertama nih. Tapi setelah kenal orangnya, I love him a lot. He's a nice guy. Cuma memang kebiasaan-kebiasaannya banyak yang perlu diperbaikin lah gitu. Dan begitu juga bintang tamu yang lain ya maksud gue. Ada sih yang beneran gue gak suka. Tapi kan Cuma gue gak mau ngomong aja. Mau tidak mau kembali lagi, podcast lo jadi viral lagi, ucapan lo juga jadi viral lagi ya. Mau tidak mau cocok lagi nih kok dengan musibah yang dialami Onat ini kok. Iya betul. Ya cocok loginya bisa aja ya. Karena kan sekarang akhirnya memang beritanya keluarnya begitu. Tapi kan kita belum tahu detailnya kan. Jadi aku gak mau terlalu banyak ngomongin masalah itu karena jadi berspekulasi. Sebenarnya kemarin pengen ngejenguk tapi kemana gue bilang jenguknya ya. Soalnya aku belum dapat update lagi gitu. Udah komunikasi dengan keluarga atau Baby mungkin atau seperti apa? Ada, Cici tuh lumayan deket sama Baby karena waktu itu kan lagi hamil-hamilan itu kan. Baby lagi hamil dan segala macam. Cici kan juga banyak ngasih beberapa informasi dan referensi. Cici tuh istri saya, Cici tuh ngubungin Baby WA centang 1. Belum dibales. Pasca update kemarin di IG kan seperti IG kan update Baby sendiri memberikan semangat buat Onat, itu juga belum ada komunikasi dengan keluarganya Koko sendiri. Jadi komunikasi ke kita belum ada, kita udah hubungin tapi belum ada respon balik. Seperti apa sih kok mengenal pasangan ini berdua sendiri? Seperti yang gue gambarin di clipper di feed Instagram gue, itu kan gue ada posting ya dengan caption semoga lebih baik dan gue sayang sama kalian semua. They are so sweet, both of them. Cuman ada hal, ya maksudnya gini, manusia tuh pasti akan bikin salah kan. Jangan dibenarkan kesalahannya. Tapi kita support dia memperbaiki diri. Tapi kalau memang sudah dikasih kesempatan dan support untuk memperbaiki diri juga tidak bisa, ya apa boleh dikata, kan gitu. Mungkin harapannya kok untuk Onat dan Baby menghadapi hal ini yang kita tahu kan memang cukup berat ya, apalagi tak disangka ya. Harapannya buat Onat, Doanya sebentar. udahlah Nat, stop lah. Iya. Nongkrong sama gue cuy, asik gitu. Masih bisa asik
tanpa barang itu. Asik. Yoi. Kan gue nggak perlu minum untuk kelihatan mabuk kan ya. Mabuk perjalanan itu aja sih paling. Kok mungkin untuk hari ini sendiri Koko sebagai influencer sendiri dinobatkan mungkin makin moncer juga di dunia influencer YouTuber, gimana sih Kok? Enggak. gue tuh selalu ngerasa nggak pantas. Apa-apa yang gue dapatkan itu buat gue pasti tetap akan ada aja orang yang tidak setuju dan tidak suka. Makanya gue selalu tidak beracu kepada like and dislike. Tapi gue selalu fokus pada visi misi gue. Mau gue dapat penghargaan, mau gue dipuji, mau gue dihina. Gue punya satu visi misi yang besar. Gue waktu perjalanan gue 2015 gue mengalami Tuhan. Gue udah janji sama diri gue, apapun yang Tuhan perintahkan sama saya untuk membantu orang lain, gue akan kerjakan. Mau ada cuannya atau tidak. Karena hukumnya adalah kasihilah Tuhanmu dengan sepenuh hatimu dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi Tuhan. Berarti sampai titik ini lu belum merasa pantas dengan menerima segala award ini? Semenjak gue 2015 itu, gue kehilangan rasa pantas sama diri gue. Karena gue akhirnya tahu bahwa apa yang gue dapatkan semua itu hanya dikasih aja. Kasih pinjam sama Tuhan aja gitu. Dan semenjak itu gue selalu merasa diri gue tuh makin kecil. Tapi anehnya orang melihat gue makin besar. Itu yang gue bingung Bebannya gitu. seperti apa Kok? Artinya ini kan semua publik menyukai dengan apa yang lu suguhkan di Nggak konten. semua Memang, publik. tapi kan ini apresiasi juga kan. Iya. Jujur beban, karena gue takut blunder juga, gue juga takut salah, gue juga takut salah dalam menyampaikan. Makanya gue selalu bilang sama diri gue dan beberapa kali statement gue bahwa gue tuh bisa salah loh, dan gak selamanya gue benar. Dan ketika gue bersetuju dengan hal itu, gue udah berdamai sama diri gue sendiri. Ketika gue bikin salah, gue tidak denial, dan gue tidak coba cari pembenaran, tapi gue coba mencari solusi, gitu loh. Dan itu hal yang diperlukan untuk jadi manusia yang bertumbuh sih. Gampang nggak sih Kok sampai di titik ini? Atau justru Gampang nggak? self-self? Gue nggak bisa bicara lagi masalah itu, karena gue udah melupakan penderitaan batin gue selama berapa tahun belakangan semenjak gue udah mulai mengenal Tuhan aja sih gitu. Gue sih nggak bilang gue orang religius ya, enggak, tapi gue merasa bahwa apa yang sekarang gue alami ini, gue nggak boleh sih jauh-jauh dari Tuhan aja, karena gue bisa jatuh kapan aja juga kok. Siapa yang paling support Kok? Orang yang terdekat mungkin sampai di titik ini Kok? Support terdekat nomor satu mama. My mom always pray for me. Dia number one first lady in my life, seperti orang lain juga. Nomor dua adalah ya pasti istriku sekarang. Ya kita nggak bisa sih urutin ya sebenarnya, karena sama aja gitu. Dan gue pikir the whole family yang gue punya, mertua gue, kakak istri gue, keluarga gue, everyone, dan terutama my team gue punya pengaruh yang luar biasa dalam membantu gue menjalani ini semua. Karena tanpa mereka udah pasti gue berhenti sih, gak kuat cuy, gak kuat gue. Terima kasih buat tim gue sih pasti. Tapi mau dibawa kemana sih Kok? Artinya pencapaian lu sekarang kan karena kan juga usia baru bertambah, Tuhan juga izinkan juga sampai titik ini juga kasih berkat juga. Mau dibawa kemana Kok? Nggak tahu gue, jujur sih gue nggak ada mimpi yang pengen dicapai spesifik. Cuman gue senang aja being produktif and membuat Tuhan tersenyum. Walaupun gue dihujat, mungkin pada saat gue mengambil satu tindakan, contoh salah satu podcast gue yang pernah kena hujat waktu itu saat gue menaikkan seorang wanita yang dihamili oleh seseorang, gue tahu pasti gue akan dihujat. Gue tahu itu gue akan dihujat. Gue udah hitung. Mungkin banyak orang, gue kan selalu bilang diri gue bego. Aslinya tuh gue bego banget. Saking begonya gue tahu apa yang akan terjadi. Dan gue tahu gue pasti dihujat, tapi tetap gue naikin. Karena gue udah melakukan semua usaha gue saat itu untuk bisa membuat itu tidak naik ke publik. Tapi akhirnya keputusannya apa? Ada anak bayi, seorang manusia yang tidak bersalah. Yang bersalah kedua orang itu. Masa gue tega? Masa gue gak bantu? Itu yang akhirnya gue tanya sama Tuhan, dan Tuhan jawab gue dalam hati begini. Kamu lebih takut hujatan orang, apa kamu lebih takut anak ini tidak mendapat kesempatan? Gue bilang saya hujat aja, Allah, saya maju.
Jadi banyak hal yang sebenarnya gue tahu gue bakal dihujat. Tapi kan seperti yang gue bilang tadi, gue tidak terlalu mengejar validasi daripada pujian-pujian atau glorified. Walaupun gue akuin gue seneng. Siapa yang mau dihujat, Wak? Berat. Iya. Mental ya, Pak? Kena mental pasti dan juga ganggu pikiran. Tapi selalu ada hal yang kita harus punya visi misi. Dan apapun yang kita lakukan tidak akan pernah bikin semua orang senang. Jadi harus punya tujuan, karena tujuan itu yang paling penting. Lebih penting daripada pro kontranya nanti. Itu aja sih. Thank you ya. Thank you. Bye-bye. Terima kasih, Bang. Thank you. Thank you. Ya. Thank you.